Tahun 2026 adalah momentum di mana alam dan rakyat akan menilai apakah keikhlasan itu mampu melindas 7 musuh besar tadi atau justru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia itu ya Prabowo. Kalimat sakral dari Gus Dur ini terus berdengung di telinga publik. Tapi tunggu dulu, banyak orang lupa, keikhlasan saja tidak cukup untuk menyelamatkan negara sebesar Indonesia. Tahun 2026 digadang-gadang jadi titik nol ramalan Gus Dur mulai dibuktikan. Ini bukan cuma soal siapa yang memegang kekuasaan, tapi soal satu pertanyaan mematikan. Mampukah keikhlasan seorang Prabowo menghancurkan 7 musuh besar yang selama ini bikin Indonesia gagal jadi negara maju? Dari kacamata spiritual Jawa, tahun 2026 adalah gerbang pembersihan zaman. Tanpa jujur pemimpinnya dan adil hukumnya, mustahil kita bisa mencicipi kemah ripah loh jinawi. Keikhlasan yang tidak dibarengi tindakan tegas hanya akan ditelan mentah-mentah oleh sistem yang terlanjur busuk. Lantas, apa saja 7 musuh tak kasat mata yang dimaksud Gus Dur dan kenapa tahun 2026 jadi pembuktian hidup mati bagi masa depan Nusantara? Mari kita bongkar tabirnya sekarang. Yang pertama, ikhlasnya Prabowo di hadapan 7 musuh bangsa. Dalam kasanah spiritual Jawa, seorang pemimpin yang memegang mandat wahyu ke Prabon harus melewati kawah candra di muka. Keikhlasan Pak Prabowo yang pernah disinggung oleh Gus Dur kini diuji secara nyata tepat di era sekarang. Mari kita bedah bagaimana keikhlasan kepemimpinan ini berhadapan langsung dengan 7 musuh besar Indonesia yang pernah dirumuskan dari pemikiran Gus Dur. Musuh yang pertama, ego sektoral dan ketidakdewasaan politik elit. Gus Dur pernah menyentil bahwa politik kita kerap seperti anak TK. Hari ini, mampukah keikhlasan seorang presiden melampaui ego partai dan sahabat politik para pembantunya? Musuh yang kedua, KKN yang menghancurkan keadilan sosial. Korupsi di tanah Nusantara ibarat betara kala yang memangsa rezeki rakyatnya sendiri. Keikhlasan tanpa keberanian memotong rantai KKN hanya akan menjadi janji manis di tengah kertas. Musuh yang ketiga, fanatisme sempit dan agama yang dijadikan alat politik. Gus Dur mengajarkan bahwa politik tertinggi adalah kemanusiaan. Jika pemimpin ikhlas, ia harus berdiri di atas semua golongan, melindungi yang minoritas, dan menolak agama dijadikan barang dagangan politik. Musuh yang keempat adalah sikap minder dan krisis percaya diri. Rakyat Indonesia sudah terlalu lama mengidap penyakit mental penjajahan. Seorang pemimpin sejati harus membakar kembali semangat Surodiro Joyoningrat, lebur dening pangastuti, percaya pada kekuatan bangsa sendiri di kancah dunia. Musuh yang kelima, budaya pencitraan dan formalisme. Negara ini lelah dengan pemimpin yang hanya bersolek di depan kamera. Keikhlasan dituntut lahir dalam bentuk kerja nyata, bukan sekedar simbol dan panggung sandiwara. Musuh yang keenam, sifat pasif, paternalistik, dan takut berpikir kritis. Rakyat tidak boleh terus dibodohi atau dibiarkan menjadi pengikut buta. Pemimpin yang adil justru akan memerdekakan cara berpikir rakyatnya. Musuh yang ketujuh, mentalitas instan dan abaikan proses. Membangun negara besar tidak bisa dengan sulapan. Harus ada keheningan, ketabahan, dan proses panjang yang dihormati. Yang kedua, spiritual Jawa dan tahun 2026, gerakan senyap Sabdo Palon. Mengapa tahun 2026 menjadi begitu krusial dalam konteks ramalan ini? Dalam hitungan spiritual Jawa dan Sasmito Alam, 2026 adalah masa di mana Sabdo Palon atau energi kesadaran Nusantara mulai menagih janji.
tanah Jawa dan Nusantara secara keseluruhan sedang mengalami pembersihan spiritual. Kolo bendu menuju kolo subo. Ikhlas saja tidak cukup jika hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dalam ajaran Jawa kuno dikenal prinsip jujur pemimpine, adil hukume, sejahtera rakyate. Jika seorang pemimpin mengaku ikhlas tetapi membiarkan hukum diacak-acak oleh mafia dan oligarki, maka keikhlasan itu akan mentok menjadi ironi. Ramalan Gus Dur tentang orang paling ikhlas sebenarnya adalah sebuah beban nubuat dan tantangan sejarah. Tahun 2026 adalah momentum di mana alam dan rakyat akan menilai apakah keikhlasan itu mampu melindas 7 musuh besar tadi, atau justru keikhlasan itu kalah ditelan oleh sistem yang terlanjur busuk. Hukum yang adil hukume adalah pondasi utama. Tanpa penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, impian menuju Gemaripah Loh Jinawe, negeri yang subur makmur, tentrem dan damai, hanya akan menjadi bayang-bayang di siang bolong. Lalu di manakah peran kita sebagai rakyat? Gus Dur tidak hanya mengkritik pejabat, beliau juga mengingatkan bahwa rakyat harus bangkit dari mentalitas kerdil. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam panggung sejarah ini. Ramalan Gus Dur yang dimulai atau teruji nyata di tahun 2026 ini bukanlah simsalabim yang terjadi dalam satu malam. Ini adalah pengingat spiritual bagi kita semua. Jika pemimpinnya berusaha ikhlas dan jujur, maka rakyatnya harus berani berpikir kritis, membuang fanatisme sempit, dan berhenti mencari jalan instan. Ketika keikhlasan pemimpin bertemu dengan keberanian rakyat untuk membasmi 7 musuh bangsa, saat itulah wahyu kamulyan turun ke bumi Nusantara. Indonesia akan berdiri tegak sebagai negara yang benar-benar besar, berdaulat, dan disegani di jagat raya. Mari kita kawal bersama perjalanan bangsa ini, tetep eling lan waspodo. Mugi Gusti Engkang Maha Kuwasa tansah njangkung lan jagani Nuswantara. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.